Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan PKN di Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Dedi Purwanto, SHMH. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Sangat semangat ya. Iya, Ibu. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, Ibu mau kalau Ibu tanya gimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Bisa? Bisa, Ibu. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa, Allah Akbar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke anak-anak, sebelum Ibu mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Hilda Andriani. Hadir, Ibu. Ini Hilda kenapa kemarin nggak hadir? Sakit, Ibu. Oke, lain kali izin ya Hilda. Iya, Ibu. Ya karena di sekolah kita ini sudah ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi anak-anak. Iya, Bu. Selanjutnya Hairi Nisa. Hadir, Bu. Oke. Nur Fadila. Hadir, Bu. Sulastri. Hadir, Ibu. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Tanpa Ibu tunjuk, Ibu mau salah satu dari anak-anak hebat Ibu yang hadir pada hari ini itu memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau tanya anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap, Ibu. Oke, kalau sudah siap, coba perhatikan gambar ini. Kira-kira kalau kita berada di situasi atau kondisi kelas yang seperti ini, kira-kira ini termasuk ruang kelas yang tertib atau belum tertib? Belum tertib. Ya, betul ya. Coba bayangin di ruang kelas yang seperti ini itu ada yang berdiri, ada yang mondar-mandir sana sini, sibuk sendiri. Nah, ruang kelas ini tidak menggambarkan kalau ruang kelas ini tertib. Ruang kelas ini menggambarkan kayak pasar Amahami. Tahu pasar Amahami? Kalau di pasar Amahami itu tidak ada peraturan-peraturan yang mengikatnya. Jadi orang itu sembarang mau jalan ke sana kemari. Berbeda ketika kita berada di lingkup sekolah. Nah, kalau kita berada di lingkup sekolah itu ada peraturan-peraturan yang harus kita patuhi anak-anak. Iya, Ibu. Nah, dari esensi tadi ada yang sudah paham hari ini kita akan belajar apa? Oke, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai aturan di sekolah. Nah, di sini anak-anak sudah ada yang tahu tidak apa sih aturan di sekolah itu? Aturan itu yang harus ditaati, Bu. Ya, betul sekali. Apa lagi? Kayak nggak boleh ribut, Bu. Iya, betul sekali. Sangat-sangat benar. Jadi anak-anak, peraturan di sekolah itu adalah aturan yang dibuat untuk kita, bagaimana cara kita ini untuk mematuhi peraturan tersebut agar sekolah kita menjadi tertib, aman, dan tentunya nyaman. Oke, sudah paham? Sudah, Ibu. Sedikit bingung, Bu. Oke. Ibu sangat bangga nih kalau ada yang udah berani jujur kalau dia itu tidak benar-benar paham apa yang disampaikan oleh guru. Tepuk tangan dulu untuk Hilda. Nah, oke anak-anak, ini jadi satu lagi ya. Jadi, peraturan di sekolah itu adalah peraturan yang kita buat bersama supaya kita patuh terhadap peraturan tersebut. Misalnya nih, kayak membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu, macam itu ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, sudah pada paham semua? Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu manfaat. Yang pertama tadi kan pengertiannya. Iya. Nah, anak-anak yang hadir pada hari ini, ada yang tahu tidak apa saja sih manfaat peraturan di sekolah? Sekolah jadi tertib, Bu. Iya, betul sekali. Apa lagi? Belajar jadi nyaman, Bu. Iya, terus? Tidak ada yang berlari, Bu. Ya, betul ya anak-anak. Coba bayangin ketika kita belajar sambil kejar-kejaran, ada yang main lempar kertas. Nah, kira-kira kita bisa fokus nggak? Nggak bisa, Bu. Ya itu makanya mempelajari terkait aturan di sekolah ini sangat-sangat
jelaskan di depan. Tidak, Bu. Jujur aja, Ibu nggak bakal marah kok. Bila, Ibu. Tapi anak-anak, mulai hari ini kalau ada yang ingin bicara harus apa? Angkat tangan, Bu. Iya, betul sekali. Jadi anak-anak, aturan itu dibuat bukan supaya kita ini takut, tapi supaya kita ini merasa nyaman dan adil. Bu, kalau aturan tidak dipatuhi, apa yang terjadi? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau peraturan tidak dipatuhi, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi itu kelas menjadi tidak tertib. Terus yang kedua, belajar menjadi terganggu. Dan tentunya teman-teman yang lainnya juga itu merasa tidak nyaman berada di situasi atau kondisi kelas yang ribut seperti itu. Oke? Ya, Paham? paham, Bu. Oke. Selanjutnya, Bu Guru ini punya masalah nih. Saat pembelajaran berlangsung, kelas sering ribut. Menurut kalian, kenapa sih kok bisa begitu? Karena tidak mematuhi aturan, Bu. Iya, betul sekali. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok aja ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu bagi kelompoknya sesuai absen aja ya. Iya, Bu. Oke, Hilda Andriani Hadir, Ibu. Hilda Andriani sama Nur Fadila. Ya, Bu. Oke, bisa ya. Terus abis itu Sulastri sama Hairunisa. Ya, Bu. Yes. Silakan langsung duduk ke kelompoknya masing-masing. Terus untuk tugas kelompoknya itu, kelompok pertama itu tugasnya itu menemukan contoh aturan di sekolah, catat ya Ida. Terus kelompok 2 menemukan manfaat aturan di sekolah. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk kalian berdiskusi. Jangan lupa berdiskusi. Jangan sampai salah satunya aja yang bekerja sama. Paham? Paham, Ibu. Paham jelas? Paham, Ibu. Kelompok 2 sudah, Ibu. Oke, sekarang masuk kelompok 2. Kita kasih pertanyaan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2, tadi materinya menemukan manfaat sekolah ya. Manfaat aturan sekolah adalah kelas tertib dan belajar jadi nyaman. Kalau kelas tertib tapi gurunya ribut itu bagaimana tuh? Ya, karena tertib, Bu. Berarti semua harus tertib ya anak-anak. Bukan cuma muridnya saja yang disuruh tertib, tapi gurunya juga harus tertib. Bisa dipahami? Paham. Oke, kita kasih waktu dulu untuk kelompok 2. Nah, jadi anak-anak, aturan di sekolah itu membuat kita aman, tertib, dan nyaman. Kalau kelas tertib, siapa sih yang untung? Iya, Ibu. Iya, jangankan kalian, ibu juga bakalan senang kalau mengajar di situasi kelas yang tertib. Ya? Iya, Ibu. Oke, ibu mau tanya sebelum ibu tutup ya. Ini pertanyaan refleksi. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Aturan sekolah. Iya, betul sekali. Coba anak-anak sebutkan satu contoh saja. Saya, Bu. Ibu belum menyelesaikan pertanyaan, tapi semangatnya banget ini ibu. Oke, apa itu? Dapat tepat waktu, Ibu. Iya. Tidak ribut di kelas, Bu. Iya, betul sekali anak-anak. Tepuk tangan dulu dong. Jadi anak-anak perlu diingat ya, aturan itu bukan pajangan, tapi harus kita laksanakan. Nah, kalau aturan itu dipatuhi, siapa sih yang bakalan untung? Kita semua, Bu. Iya. Mulai hari ini, siapa yang siap untuk mematuhi peraturan di sekolah? Saya, Bu. Iya, oke. Terus tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita terkait aturan di sekolah hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang bikin ambigu ya? Iya, Bu. Kalau sudah tidak ada, Ibu akan tutup pembelajaran kita hari ini. Dan semoga nanti anak-anak aturan di sekolah ini kalian terapkan setiap hari. Jangan hanya di sekolah ya, tapi di rumah juga. Oke. Ketua kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Oke, Ibu sangat-sangat berterima kasih kepada anak-anak
Wassalamualaikum